wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akadun dalam perkuliahan Administrasi Pemerintahan Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kapasitas desa dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan desa adalah satu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berdasarkan definisi PP nomor 22 tahun 2005. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri, yang disebut dengan istilah self-governing community. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarki struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat misalnya, Nagari adalah sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintah sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat self-governing community tadi. Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Namun kedua undang-undang ini menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa dapat disamakan sebagai dasar hukum yang diatur dalam hukum adat dengan sebutan otonomi desa. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun delegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Bagi desa di luar desa genealogis, yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi atau karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak dan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Otonomi desa sebagai konsep politik, pertama otonomi yang diberikan negara sebagai bentuk power share dalam bentuk desentralisasi kekuasaan kepada unit pemerintahan tingkat bawah atau otonomi, degrees of central government. Kedua, otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai otonomi asli, otonomi yang tidak diciptakan negara, tetapi merupakan the right of the people sebagai hak melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given. Prinsip otonomi asli dapat dirujuk pada konsep subsidiaritas sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatur diri sendiri dalam lapangan kehidupan tertentu tanpa campur tangan negara. Kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum inilah yang disebut dengan otonomi asli. Otonomi asli bermakna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat. Namun harus diselenggarakan dalam konsep administrasi pemerintahan daerah. Landasan pemikiran tentang otonomi desa pertama keanekaragaman. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekon, lembang, pamusungan, kota, bori, atau marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi memiliki makna menyelenggarakan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Yang ketiga, landas pemikiran ada otonomi asli. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Namun harus diselenggarakan dalam prinsip administrasi pemerintahan daerah. Yang keempat, demokratisasi. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui badan perwakilan desa atau badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa negara pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Kedudukan desa, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Desa bukan bagian dari NKRI, melainkan sebagai subsistem pemerintahan kabupaten. Nah, ini tentu saja perubahan sangat mendasar. Ya. Kalau dulu di Undang-Undang 5 tahun 79 gitu ya, bahwa yang namanya desa itu bagian dari NKRI. Nah, setelah undang-undang ini berarti pemerintah itu bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten. Kedudukan desa tidak jelas apakah desa otonom atau desa adat. Otonom asli memperoleh ruang bangkit kembali tetapi tidak ada registrasi kewenangan asli. Eksperimentasi otonomi desa di berbagai daerah masih bersifat parsial karena kendala aturan. Umumnya desa-desa sebagai desa administratif hanya kemampuan dan kemajuan lokal yang membedakannya. Jelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan perencanaan desa, struktur sistem pemerintahan desa, serta keuangan desa. Ada 3 pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom, dan desa administratif. Berhubungan dengan kejelasan dan membedakannya, memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya desa adat dan desa otonom. Tipologi desa, nah ini pada dasarnya tipologi desa sangat dibutuhkan dengan keragaman kondisi desa di Indonesia yang kini berjumlah sekitar 669.929, dari 62-nya 62.806 desa dan 7.123 kelurahan. Semua ini sesuai dengan peraturan undangan disebut sebagai kesatuan masyarakat kabupaten. Keragaman desa tidak hanya terjadi di antar daerah, tapi juga antar desa dalam sebuah daerah. Deskripsi tentang tipologi akan sangat menentukan pengaturan mengenai penempatan kedudukan, bentuk, kewenangan, susunan pemerintahan, dan keuangan sebagainya. Nah, apa basis penentuan tipologi desa? Basis yang paling dominan digunakan adalah asal usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis, dibentuk berdasarkan garis turunan, desa teritorial, kesamaan wilayah, dan desa campuran antara genealogis dan geologis. Belakang ditambah dengan tipe desa administratif. Tipe desa adat atau sebagai self-governing community sebagai bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonom asli sebenarnya diilhami dari pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara. Yang kedua, tipe desa administratif, local state government, adalah desa sebagai satuan wilayah administratif yang berfungsi sebagai kepanjangan negara, hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe desa administratif. Tipe desa otonom atau dulu disebut dengan desa praja atau dapat disebut dengan local self-government, seperti hanya posisi dalam bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa, dan juga memperoleh destinasi keuangan dari negara. Nah, itu saya kira berkaitan dengan desa sebagai suatu masyarakat disebut dengan pemerintahan komunitas atau self-governing community. Lalu kedua, desa administratif yang berbentuk atas perkasa masyarakat setempat atau karena pendudukan desa aktivitas di wilayah transmigrasi. Lalu ketiga, desa sebagai satuan masyarakat lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom atau biasanya disebut dengan local self-government. Dan yang keempat adalah kelurahan. Nah, kalau kita bedakan tipologinya dari status ya, dari keempat tipologi tadi ada tipe self-governing community, ya. Ada desa administratif, ada desa otonom dan kelurahan gitu ya. Maka kita bisa melihat dari kedudukannya ini ya. Yang lainnya itu sebagai subbagian pemerintahan yang jelas ya, sistem pemerintahan kabupaten tapi kalau sebagai suatu kesatuan masyarakat sebenarnya itu adalah sebagai subsatuan pemerintahan negara. Bentuknya ya, ini apa saja ya. Lalu kelihatan dari kemajuannya yang biasanya tipologi kita itu biasanya ini ya. Tipologi desa itu biasanya desa swadaya, swakarsa, swasembada, dan swasembada. Nah, pada kerangka berpikir kita sekarang ini, kalau tipologi desa dari tadi yang self-governing community, desa administratif, lalu desa otonom gitu ya, lalu kelurahan. Nah, sebenarnya kalau yang
dari lihat itu aja, maka setiap golongan itu ada swadaya, kalau desa itu ada swakarsa, kalau desa otonom itu ada swasembada, dan kalau kurang swadaya. Nah ini kalau kondisi genealogis, nah ini kalau setiap golongan komunalisme, kalau desa komunalisme akan bekas, sedangkan kalau kelurahan individualisme. Basisnya ini ada pertanyaan-pertanyaan, dan sekarang kalau kelurahan itu adalah perdagangan jasa. Nah, ini saya kira mengenai tipologi desa yang ada di apa? Berapa sebarannya ya? Ini ada berapa sebarannya ini? Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kapasitas desa dan pemerintah desa. Pada dasarnya, pada intinya kapasitas itu apa? Desa itu apabila desa diberikan kewenangan untuk mengurus sejumlah urusan, ya, yang kewenangan yang menurut urusannya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang sangat penting itu. Kalau mau desa memiliki kapasitas. Yang kedua, dia memiliki keuangan, ya, memiliki keuangan sendiri gitu ya, yang bisa mengelola sendiri keuangan. Yang ketiga, memiliki sumber daya, ya, memiliki sumber daya yang mampu mengelola kewenangan dan mampu mengelola keuangan gitu ya. Untuk apa? Kalau yang berdaya berarti untuk ya menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya. Apa tugas pokok dan fungsinya? Dia mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat itu dalam kerangkanya itu adalah dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Nah, saya kira itu saja sebenarnya kalau kapasitas itu ya, kapasitas pemerintah desa itu. Nah, supaya bisa memberikan pelayanan yang baik, maka perlu adanya proses atau bisnis proses yang baik gitu ya. Nah, makanya perlukan manajemen pelayanan. Nah, itu bisnis proses yang baik seperti apa gitu ya. Nah, itu saja ya. Ditambah pelengkapnya itu supaya apa yang sudah digariskan dalam undang-undang itu berjalan dengan baik, maka perlu ada pengawasan dan pengendalian. Ya kan? Nah, itulah sebenarnya kerangka kalau kita mau membangun kapasitas suatu lembaga, termasuk kapasitas pemerintahan desa. Nah, mari kita bahas tentang kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi, dan sistem menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, termasuk otonomi desa. Misalnya sumber daya alam, sumber keuangan, dan manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungannya dengan pemerintah desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintah desa atau kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa. Apa sih kapasitas desa? Sekali lagi, kapasitas desa kemampuan dalam menggunakan kewenangan yang disebutkan, menunjukkan kemampuan kapasitas desa dalam melaksanakan sebenarnya walaupun saya sudah kemukakan bagaimana kapasitas desa itu, tapi untuk meningkatkan kapasitas dilihat saja apa yang perlu ditingkatkan kapasitasnya di desa. Ya, tentu saja untuk meningkatkan kapasitas desa, apa sih sisi lemah dari desa itu? Nah, pertama, lemahnya konsolidasi internal pemerintahan desa antara kepala desa dengan perangkat desa, antara perangkat desa, antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, saya kira itu yang harus dikonsolidasikan. Lalu, lemahnya responsibilitas dan kompetensi personil perangkat desa. Nah, ini juga perlu dari rangkuman internal juga. Masih kuat dominannya kepemimpinan kepala desa? Harusnya seperti apa ini? Kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan desa, kurangnya kemampuan dalam menggali potensi desa, lemahnya responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya kemampuan merumuskan peraturan desa, kurangnya kemampuan melakukan inovasi terhadap pemerintahan, pelayanan keuangan desa, dan lemahnya partisipasi masyarakat desa. Sutoro Eko dalam Nah, ini kira-kira ya. Nah, kalau mau meningkatkan kapasitas desa ya ini saja diperbaiki gitu. Lalu ada konsep pengembangan kapasitas.
Knowledge zone ini melihat pengembangan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi hingga memiliki daya tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Decision menyatakan capacity building umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat, ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan putusan-putusan secara efektif. Pengembangan kapasitas bisa meliputi pendidikan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, dan juga asistensi finansial dan teknologi dan keilmuan. Sekali lagi, untuk mengembangkan kapasitas itu bukan hanya satu poin saja. Biasanya kalau kita bicara capacity building itu sering hanya mengarah kepada pendidikan pelatihan. Bukan salah, tapi kurang. Gitu. Sebab apa? Yang namanya capacity building itu juga meliputi reformasi peraturan dulu ya. Diberikan pendidikan pelatihan supaya meningkatkan kompetensi, tapi peraturan dan kelembagaannya belum berjalan dengan baik atau belum memungkinkan orang untuk kompeten untuk melakukan itu, ya salah yang bohong, itu sama dengan bohong. Gitu ya. Lalu juga bisa saja asistensi finansial, teknologi dan keuangan. Jadi di samping mendidik orangnya juga bisa membantu ya. Nah, bisa saja ini yang ketiga ini biasanya asistensi bantuan finansial, teknologi dan keilmuan itu sering sekali muncul di dalam yang namanya pengembangan kapasitas tadi. Dan ini yang ditekankan kadang-kadang juga ya. Bahkan antara nomor 1 dan nomor 3 itu kadang-kadang terpisah. Jadi lucu gitu ya. Pengembangan kapasitas pemerintah desa diarahkan pada peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun personal aparatur dalam mengelola atau menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat di desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ada berapa dimensi capacity building? Nah, ini terutama yang dikeluarkan oleh United Nations. Pertama, harus memiliki mandat dan struktur legal. Jadi harus berikan mandat dan struktur legal. Jadi diberikan bahwa pemerintah desa itu diberikan mandat apa gitu ya, mengerjakan apa gitu. Itu yang harus jelas tegas itu, dan itu dia harus ada dasar hukumnya gitu, berupa peraturan undangan. Ada struktur kelembagaan yang jelas, ada pendekatan manajerial ya. Pendekatan manajerial itu mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Lalu ada kemampuan organisasi dan teknis, organisasional dan teknis. Nah, jadi bagaimana kemampuan mengelola organisasi, kemampuan teknis gitu ya, kemampuan fiskal lokal dan akses program. Nah, ini yang harus dijalankan. Jadi capacity building menurut Bank Dunia itu pengembangan sumber daya manusia mulai dari training, rekrutmen, pengurusan pegawai profesional, general dan teknis. Keorganisasian yaitu pengadaan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen. Jaring kerja network berupa koordinasi aktivitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal. Lingkungan organisasi yaitu aturan dan undang-undang, yaitu aturan, rule, dan undang-undang, legislation, yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi dewan tax, serta dukungan keuangan dan anggaran. Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya meliputi faktor politik, ekonomi, situasi, kondisi yang mempengaruhi kinerja. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, dimensi capacity building bagi pemerintah desa, satu ya, pertama ya pengembangan sumber daya organisasi. Ya, terutama perangkat desa gitu. Termasuk juga sebenarnya kepala desa. Gimana supaya kepala-kepala desa kita di Indonesia ini bisa meningkat kompetensinya. Tentu saja persyaratannya, lalu rekrutmennya seperti apa, baru nanti serahkan secara demokratis kepada rakyat. Lalu penguatan organisasi manajemen. Nah, ini juga perlu penguatan organisasi manajemen. Jadi kelembagaan perangkat desa itu dipilih sekarang sudah agak lumayan. Misalkan perangkat desa itu bukan hanya seperti dulu yang banyak yang minta huruf, tapi sekarang itu sudah dikasih rekrutmennya itu misalnya perangkat desa itu sekarang pesertanya adalah berijazah paling rendah SLTA. Lalu penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana. Nah, ini juga sumber daya termasuk sumber daya keuangan ya, sarana prasarana yang
tepat gitu. Network, pengembangan jaringan atau kerjasama dan lingkungan, dan serta mandat, kemampuan fiskal dan hukum. Nah, ini yang sangat penting untuk Bapak pengembangan kapasitas desa. Oleh karena itu, tingkat pengembangan kapasitas itu adalah bisa tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat sistem. Nah, ini nampaknya harus dikembangkan itu kalau mau desa berkembang. Tingkat individu, perangkat desa dan kepala desanya, tingkat organisasi, kelembagaannya ya, termasuk di dalamnya itu bagaimana prosedurnya gitulah. Tingkat sistem berarti harus didukung oleh peraturan-peraturan desa yang jelas. Nah, maka akan meningkat kapasitasnya. Tingkatan kapasitas yang lainnya tadi tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan kondisi dasar yang mendukung kebijakan kebijakan tertentu. Tingkatan institusional adalah keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana prasarana, hubungan jaringan organisasi, tingkat individual. Nah, ini contohnya keterampilan individu dan persyaratan pengetahuan, tingkah laku, pengelolaan, kewajiban motivasi dari pekerjaan orang-orang. Nah, mungkin juga ditambahkan satu lagi, yaitu sarana prasarana tadi ya. Jadi lengkap, ada sarana prasarananya, ada sistemnya, ada tingkatan personalan, ada tingkat individual. Nah, faktor keberhasilan kapasitas building atau komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kebijakan, melakukan tentang kekuatan kelemahan yang dimiliki. Nah, ini sebenarnya kalau mau melakukan itu perlu komitmen dari bupati, camat, DPD, gitu ya, dan tentu saja kepala desa, dan perlu kepemimpinan juga. Terutama kepala desanya harus yang betul menggerakkan desa, gitu ya. Reformasi peraturan yang akan menghambat bisa building itu dibabat, reformasi kelembagaan yang perlu dibabat, yang ada tadi revitalisasi kalau yang berguna gitu ya, kalau tidak ada diwujudkan. Pengakuan tentang kekuatan kelemahan, apa kira-kira mengakui kelemahan tadi seperti untuk kapasitas building itu, apa kelemahan di kita oleh struktur eko itu tadi ya, itulah harus diperbaiki gitu. Saya kira agenda yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas building itu, yang pertama kapasitas regulasi mengatur, yaitu kemampuan mengatur kehidupan desa yang beserta isinya dengan peraturan desa. Lalu kapasitas ekstra yaitu mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan kepentingan pemerintah dan warga masyarakat desa. Lalu kapasitas distributif yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lalu kapasitas responsif yaitu kemampuan berupa daya peka dan daya tangkap terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat desa untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Dan kapasitas jaringan kerjasama yaitu kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas bergerak ekstraktif ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.